Ya, halo guys, halo semuanya. Kita ketemu lagi ya guys ya. Jadi mungkin di video ini akan menjadi video singkat aja guys, karena kita cuma mau angkat LCD ini. Jadi karena teman kita ada yang request guys, ada yang tanya itu kenapa ya kalau nyoba ngelepas LCD itu LCD yang masih ini ya, yang masih normal gambarnya ini guys, gagal, intinya malah pecah. Jadi itu kira-kira apanya yang kurang bener atau triknya bagaimana. Nah ini kita mau share itu. Untuk LCD yang udah pecah-pecah kayak gini, ini lebih susah daripada yang ori atau yang masih utuh guys. Intinya kita mau buka dulu. Jadi untuk kasus seperti ini biasanya ada teman-teman itu yang mau angkat LCD-nya ini tapi mau digunakan lagi LCD-nya ya. Entah itu dibelah, entah itu di benerin dulu. Kan kadang ada yang LCD-nya itu mati tapi mau benerin ini. Jadi kita harus buka ini ya, buka LCD-nya. Nah ini trik dari saya pribadi guys. Sekali lagi hanya trik dari orang amatiran guys ya. Trik yang sering kita lakukan atau kita praktekkan. Kita buka dulu ininya guys. Yang sering kita praktekkan untuk membuka LCD supaya aman, nggak terjadi kegagalan atau nggak terjadi cacat. Oh ini harus dibuka guys ini nih. Oke kita buka dulu santai-santai guys ya. Kelihatannya mudah gini guys ya, lepasnya kayak kelihatan mudah itu, tapi kalau praktek kayak susah gitu ya. Ini yang penting, yang paling penting itu pertama memang ini sih, jam terbang ya, atau keseringan sering buka HP kayak gini itu bisa menyebabkan kita terbiasa guys. Atau ya tahulah selahnya titik lemahnya HP ini di mana, titik lemahnya yang HP tipe yang ini di mana, itu kita tahu. Nah ini F9 ya kebetulan yang kita buka guys. Kita udah tahu titik lemahnya ada di mana aja guys. Kalau buka LCD itu rata-rata sama sih, titik lemahnya biasanya ada di bagian atas. Kalau LCD yang pakai fleksibel yang di bawah kayak ini guys, kalau fleksibel yang di atas itu titik lemahnya biasanya di samping atau di bawah. Itu biasanya terjadi di HP Samsung atau apalah yang soket LCD-nya itu ada di bagian atas ini guys. Fleksibelnya ya, fleksibelnya bagian atas. Kita buka dulu para baut-baut ininya dulu guys. Ini ngomong-ngomong LCD-nya udah pernah gantian. Intinya kalau yang ori itu lebih enak, apalagi yang belum pecah guys ya. Dulu pernah kita bikin video juga itu yang benerin LCD tanpa diganti. Nah itu juga seingat saya itu juga bukanya nggak di skip ya, cara buka LCD-nya itu nggak di skip, nggak dipercepat. Tapi ntar saya juga lupa dipercepat atau enggak. Intinya ya dibuka dulu lah. Intinya inti guys, ujung-ujung pakai intinya terus ketemu belepotan guys ya ngomongnya, mohon maaf masih amatiran soalnya. Ya yang jelas ini kalau LCD-nya masih utuh dan masih ori itu lebih mudah daripada yang udah pernah gantian dan apalagi udah hancur kayak gini, sudah pecah-pecah ini ya. Baterai udah ganti juga. Ini adalah fleksibel LCD-nya, kita lepas terlebih dahulu. Set. Nah ini pemanasnya kita biasanya pakai hair dryer seperti ini guys. Hair dryer yang mereknya GWK atau GWP, ini lupa harganya 80.000 atau berapa. Ini pakai yang angin 2 ini biasanya panas guys. Nah itu di sebelah ada separator blower juga ada. Kalau nggak pakai separator atau blower ya, karena kita lebih suka angetnya itu yang punya hair dryer ini guys ya. Pakai separator itu kayak kurang menusuk angetnya, nggak bisa menusuk sampai ke dalam gitu. Kalau pakai hair dryer ini panasnya itu di luar panas dan masuk sampai ke dalam karena dia disendor pakai angin. Nah sedangkan kalau di blower, kalau pakai blower itu panas sampai ke dalam, tapi biasanya terlalu panas sampai LCD-nya itu bisa gosong-gosong gitu guys. Kalau ini nggak aman tuh kalau pakai air dryer. Oke, udah kerasa anget sampai sini guys, anget ya. Kalau air dryer bisa kayak nusuk gitu ya.
Lanjut kita masih pakai alat yang sama, yaitu mika bekas touchscreen seperti ini guys. Nah ini kita teliti dulu titik terlemah ada di mana nih, kayak ada yang bengkang sedikit. Nah di sini bisa dilihat tuh kayak ada bengkang sedikit, kita bisa masukkan memasukkan ini guys. Nah tuh intinya ini ya, kan ini kelihatan nih, ini intinya lagi guys, mohon maaf ya intinya terus. Ini kelihatan ada bezelnya nih. Nah ini ada bezelnya. Ini kalau cara saya pribadi ya, ini biasa kita masukkan, kemudian kita kasih kuku ini sebagai pembatas, jadi nggak boleh nyebrang dari itu. Nah misalnya segini, nah itu nggak boleh nyebrang dari itu, jadi cuma gini guys. Nah ini awal-awal dulu kita batasin pakai kuku kayak gini. Kalau sekarang udah terbiasa guys, nggak sampai ke terlalu masuk. Jadi kalau terlalu masuk nanti bisa melukai LCD. Itu adalah trik dari saya guys, trik saya pribadi ya. Kita nggak tahu teman-teman punya trik yang lain atau apa. Nah ini sampai sini udah. Kalau udah terbuka, kalau udah kayak ada jalan kayak gini, kita agak jengku sedikit atau kita congkel sedikit. Nah ini kita untuk melihat LCD-nya apakah dia terbuka atau enggak. Nah ini agak terbuka dikit, kita ambil bawahnya LCD guys. Di sini kita fokusnya ambil bawahnya LCD tuh, kan LCD ada besinya tuh, ada kayak gembrengnya, itu kita ambil bawahnya. Kalau udah masuk bawahnya gini, walah ya wes karo turu iso guys, bahasa Jawa keceplosan, sambil tidur aja bisa, istilahnya saking mudahnya ya. Intinya yang penting dapat bawahnya LCD. Nah ini sampai sini jangan terlalu barbar guys. Ada fleksibel nanti ke sendor atau kena kaca, pecah kacanya itu kena tangan. Ini pernah kena tangan juga sih, walaupun udah enak ketemu jalannya, udah bisa masuk. Kalau udah masuk itu udah enak. Ngomong apa ada lagi guys. Nah, kita buka pelan-pelan seperti ini. Nah seperti ini, dilem bawah belakangnya juga dilem nih. Ingat soket fleksibel ada di sini ya, jangan sampai kegasak guys. Intinya kita harus dapat bawahnya LCD ini guys. Ini yang kita masuk bawahnya LCD itu tadi posisinya gini. Nih posisinya harus bawahnya LCD, jangan sampai ke dalamnya LCD. Jadi dapat atasnya besi ini bahaya, malah LCD-nya nanti kayak ada bercak gitu. Atau bahkan bisa nanti ada noda guys di LCD-nya, atau bahkan malah rusak. Nah ini triknya itu kalau pas ke dalam ya cuma dimasukin ke dalam, pas kita mau gesek ke bawahnya itu baru dari dalam. Nah posisinya gini. Apa kalau pecah ya, kalau nggak pecah itu lebih enak guys, apalagi yang LCD masih ori-ori itu lebih enak lagi. Nah sampai sini udah, bawah nggak usah, bawah pelan-pelan sambil di head dryer guys. Itu kalau saya biasanya guys. Nah ini kalau udah sampai bawah kayak gini, sampai bawah, nah, ini di head dryer, pelan-pelan head dryer sambil dibuka gitu guys. Ini fungsi tangannya ini sambil dorong gini. Ini kalau saya guys ya, sekali lagi kita nggak mengajari atau gimana guys, kita nggak menggurui, kita cuma sharing apa yang kita lakukan. Nah otomatis ini kayak enak gitu makanya set. Nah sekarang teori dan trik kita udah share bareng-bareng.